Tugas kepolisian dengan adanya wartawan itu terbantu lah, setidaknya memberikan informasi, memberikan laporan baik secara tertulis ataupun dari hal yang lain. Nah, mudah-mudahan nih kita semua berdoa Bapak Kasat selalu sehat dan umurnya, mudah-mudahan dengan bisa bersinergi puncak lagi kita bertemu di lain waktu dan keadaan Pak Kasat ini. Amin. Mau bagaimanapun juga ya kita juga dalam artian bersinergi lah. Jadi tidak ada gap ataupun sekat. Itu baik dalam artian tugas dan fungsinya gitu, berperan masing-masing Pak. Ya saya cukup berterima kasih sudah ibaratnya dilayani, dipersilahkan untuk diskusi gitu loh. Yang mudah-mudahan ini didengar juga di pimpinan Polri, ya, harus bisa humanis, ya kan, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri ketika misalnya ada aduan dan laporan itu sigap dan tegas. Mudah-mudahan jadi percontohan aparat penegak hukum lainnya gitu. Nah dari Bapak siapa izin Bapak? Tadi dari Iya. Ya jadi kedepannya mau berkomunikasi disambut dengan baik Pak gitu. Iya. Dari kawan saya, mudah-mudahan Pak Kasat depan dapat rezeki, dapat kesehatan. Amin. Tambah lagi karirnya. Amin. Kita ketemu di lain waktu dengan karir yang lebih hebat lagi kan. Amin. Jadi kita terus menjalin silaturahmi, terus bermitra, karena kemana-mana kita nih advokat pasti hukumannya kantor polisi, pengadilan, pengadilan pasti nanti suatu saat kita ketemu lagi untuk satu silaturahmi, bermitra. Biar ada Iya, baik Pak Ruby dan rekan-rekan yang lainnya, ya kita pada intinya ya merasa senang juga dikunjungi, ya kan, mendapatkan kalau silaturahmi kata orang kan menambah saudara itu menambah banyak rezeki dalam arti luas, ya kan. Paling tidak ya saya menemukan saudara-saudara baru di mana ini ternyata di Bogor, dari Sukabumi. Dan tentunya sebagaimana apa yang disampaikan ya, baik itu dari media dan dari advokat LBH dan segala macam, di awal ya kita bermitra. Yang bermitra itu berjalan beriringan gitu kan. Ada yang kita sepakat, ada juga yang kadang-kala kita mungkin berbeda pendapat, ya kan. Tetapi tentunya apa yang baik dari kepolisian ataupun dari media itu pasti ada alasan kenapa mengambil langkah seperti itu. Nah, langkah-langkah itulah yang kita komunikasikan secara ya terbuka, ya secara dengan jujur. Ya adapun dasar kemarin statement yang tentunya kami melakukan penanganan secara profesional dan proporsional. Yang memang perlu rekan-rekan kita sharing adalah bahwa langkah kepolisian itu tidak hanya langkah represif, ya, sebagaimana kita dulu belajar, yang paling terakhir lah yang bisa kita tempuh. Makanya tentunya dari kemarin pun kami dari Polres Sukabumi tentunya sudah mengambil langkah-langkah, baik itu preventif, ya kan. Preventifnya apa? Ya kita kontak teman-teman media bahwa serahkan itu kepada aturan yang ada, jangan berbuat. Kita juga saling mengkomunikasikan pihak-pihak yang terkait mengenai kok bisa apa dasar statement dan sebagainya tentang media seperti itu. Dan sekarang pun teman-teman merasa itu pun masih ada perlu upaya hukum, ya pun kita layani, ya kan, kita layani. Makanya kita tidak ini kan, ya tentunya dalam pelayanan itu tentu kita ada langkah-langkah yang memang itu kami penyidik penegak hukum itu ada yang harus kita lakukan, ya, mulai dari pelayanan, kemudian juga pengumpulan alat bukti, ya kan, sangkaan unsur pidana apa yang disampaikan dan sebagainya. Ya itulah mungkin yang tergerak hatinya, ya karena saya pun juga melihat dari video tersebut gitu ya. Artinya kan dia menyebutkan akan melakukan perlawanan
terhadap LSM dan media. LSM yang mana, media yang mana gitu loh. Dan itu kan mereka mengikrarkan. Nah, itu kan bukan satu orang, banyak orang gitu loh. Nah, kok yang sekarang yang kita lebih hati-hati, baik termasuk isu hoax, ubaran kebencian, atau misalkan cyberbullying, bikin gaduh. Yang ini benar konsen menjadi pemerintah pusat. Kok ini terjadi di Sukabumi gitu loh? Yang mereka, saya nggak tahu itu pakai seragam PNS atau bukan. Yang mereka bekerja di pemerintahan. Dan pemerintah itu wajib dikontrol oleh siapa? Oleh rekan media supaya amanah berendah, supaya lurus ulah bengkok. Kok ini mau melakukan perang? Kita mau bukan orang perang, saya mau bukan jawara Pak. Gitu. Saya datang ke sini yang ditanggepin gitu. Punten saya pakai bahasa Sunda, makasihnya orang Sunda. Ditanggepin ke pihak hukum. Pan lamun misalnya terpercaya ke hukum memberi jawara deui. Kira-kira seperti itu Pak Kasat. Ini mohon maaf saya juga. Jadi cuma hanya unek-unek di jero hate, hanya nyampekeun terus kieu. Nah, kalau misalnya emang itu terjadi secara pribadi saya, personal saya, oke, saya buat laporan. Masa harus dari setiap penjuru Indonesia melaporkan ke Polsek atau Polres masing-masing? Saya rasa nggak masuk di akal gitu. Mana ada yang mungkin yang harus dikhususkan, mana yang diumumkan, mana yang perlu diabaikan. Kira-kira kan begitu. Nah kalau ini, loh, kita mitra polisi ketika ada kegiatan, sok saha anu distribusi, sok saha anu ngabarkeun. Ayeuna pakai media sosial deh, salah we eta nulis. Kumaha coba? Kan ngerem meureun. Kan orang emung meureun pos kitu dikitukeun. Lamun misalnya sok main ngerem-ngerem bae mah wartawan nulis deh jeblos-jebloskeun Pak gampang. Gitu loh. Nah, terus letak kita mau di mana? Presiden yang jadi sekarang ini hasil dari media Pak. Didorong sama media Pak. Ya, sekarang aja media sosial gitu. Dan media sosial itu juga sekarang fungsinya apa? Bukan tujuan kebaikan, malah yang ada memecah belah. Nah, ini datang dengan video yang seperti itu yang menurut saya sangat miris sekali. Nah, kalau emang ini bisa secepatnya ditangani, ya itu kalau masalah bicara hukum atau bagaimana cara menangani itu bukan teknis saya. Saya cuma hati nurani aja mengutarakan ini. Mudah-mudahan dari Polres Sukabumi ini mengerti isi hati nurani rekan-rekan. Ya, kita dari Bogor mungkin rekan-rekan yang lain nggak tahu maksud dan tujuannya atau seperti apa. Tapi kira-kira sama lah mungkin dengan saya. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Unek-unek di hati saya ya, mandi saya pribadi, gitu kan? Karena ada ketua yang mewakili dari anggotanya, gitu. Itu aja.